Halo, selamat malam. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton seri video Laravel Bootcamp Build Sharper with Blade yang sudah saya buat beberapa minggu sebelum-sebelumnya. Saya tidak menyangka ada yang menonton dan ada juga yang mengapresiasi walaupun tidak sempurna, dan saya lakukan itu secara otodidak tanpa skrip ya, jadi spontan saya lakukan. Mungkin ada, bukan mungkin, pasti ada penjelasan saya yang berbelit-belit, ada yang muter-muter gitu, tapi intinya agar pemahaman saya dan teman-teman itu lebih jelas, seperti itu. Kita sudah mencoba di instalasi, kemudian di creating chirps, dan juga sebelum itu ada preparation ya, persiapan apa yang harus teman-teman lakukan sebelum mengikuti bootcampnya ini. Kemudian ada showing chirps, ada editing chirps, deleting chirps, dan notifications and events. Di awal video, di preparation, saya ingin membuat video lagi, serial video membuat chirper dengan Livewire, dengan kondisi saya sebagai teman belajar teman-teman. Jadi saya mendemokan, nanti setelah selesai video, saya selesai, teman-teman mencobanya tanpa melihat video saya. Inginnya seperti itu di Livewire dan Inertia. Tetapi saya mengubah rencana saya. Saya tidak melakukannya. Saya ingin teman-teman mencobanya sendiri tanpa bantuan saya. Jadi mulailah dari Livewire, berikutnya ketika sudah familiar dengan Livewire, barulah dengan Inertia. Nah, Livewire itu adalah sebuah alat untuk kita berinteraksi dengan front end ya, dengan lebih banyak PHP porsinya dibandingkan dengan JavaScript. Misalnya ini contoh real time ya, saya mau cari namanya Jane. Nah, kalau teman-teman lihat di Livewire itu penggunaannya, di sini input blade-nya, kemudian di sini input kelas PHP-nya menggunakan Livewire. Oke, kok teman-teman lihat di sini, saya kembalikan ke awal, saya cari namanya Cameron. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada request yang menggunakan HTTP XHR, XML HTTP request, XML. Nah, jadi hal yang sederhana dilakukan oleh Livewire adalah dia menggunakan Ajax XML seperti itu. Kemudian nanti teman-teman bisa pakai Inertia juga kalau teman-teman ingin berinteraksi lebih banyak porsinya di JavaScript dibandingkan PHP, bisa saja Inertia JS. Nah, ini kontrolernya, teman-teman buat view-nya di sini. Jadi tidak berinteraksi dengan Laravel Blade-nya gitu. Sedikit aja Laravel Blade-nya. Nah, sudah selesai. Saya ingin mengarahkan teman-teman ke deploying. Tapi saya tidak akan mendemokan deploying ya. Deploying ini teman-teman diajak memilih provider, mau pakai Laravel Forge atau Vapor. Forge ini kalau teman-teman ingin sekedar coba-coba, tapi ini berbayar. Ada Vapor. Laravel Vapor ini menggunakan infrastrukturnya Amazon Web Service atau AWS. Jadi istilahnya kayak serverless deployment ya untuk Laravel Vapor. Intinya gini, teman-teman deploy kode program di servernya AWS, teman-teman tidak perlu banyak tahu mengenai resource RAM, kemudian penyimpanan storage, kemudian apa lagi, core CPU dan segala macam itu teman-teman tidak begitu perlu banyak tahu ya dibandingkan Forge. Jadi kalau ada upgrade ya tinggal tekan tombol klik upgrade gitulah, kalau pemahaman kasar saya seperti itu. Nah, ini dibilang sih Vapor and Forge ini fantastic option, but dia si Laravel ini memilih Forge untuk simplicity dan budget friendly. Karena kalau Vapor itu kalau kalian punya software yang dipakai oleh ratusan ribu orang menggunakan serverless seperti itu.
Nah, sini ada DigitalOcean, ada Linode, ada apa namanya? AWS, ada Voucher, ada Hetzner, ada custom VPS server kok teman-teman mau pakai lokal misalnya kayak ID Cloud House atau Dewa Web seperti itu. Kemudian ada connecting ke source control. Jadi teman-teman bisa mendeploy kode program teman-teman dari GitHub, kemudian atau GitLab, kemudian melakukan git push. Itu di balik layar akan melakukan kode memproses mengirimkan kode program kalian ke server sehingga bisa diakses di internet. Kemudian di sini ada provider yang saya jelaskan tadi, ada buat server. Ini demonya pakai Vouch ya. Kemudian creating site, database, repository, kemudian deploy script, queue worker, task scheduler, deploying. Nah, seperti itu. Kita lihat ya, kalau Laravel Forge itu berbayar sih. Ada pricingnya. Ada hobi $12 per bulan, 12 kali 17.000 ya, sekarang udah mau 17.000 kayaknya. 200.000 teman-teman harus bayar. Kemudian ada conclusion nih. Sebelum conclusion, teman-teman bisa mau pakai Forge dulu, atau kalau teman-teman nggak butuh untuk demo di production nunjukin ke banyak orang, teman-teman bisa pakai lokal, nggak masalah. Tapi intinya saya tidak bisa menunjukkan detail cara deployment di sini karena waktunya consuming dan saya lagi tidak ada resource untuk menyediakan server, mendemokan server untuk deployment ya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Jadi kita langsung loncat ke conclusion. Conclusion dan next step. Jadi Laravel Bootcamp ini hanya 10-20%, ya 10-20% teman-teman familiar dengan menggunakan framework Laravel. Jadi ada banyak yang harus teman-teman coba, kayak automated testing, kemudian broadcasting, ada form request validation, ada queues, ada task scheduling, ada file storage, HTTP client, database seeding, collection, subscription, billing, administration panels, kemudian ada server management, serverless deployment. Oke, kalau saya diminta mau fokus yang mana, saya mungkin akan fokus ke beberapa hal seperti HTTP client, database seeding, collection, kemudian ada task scheduling, queues, form request validation, broadcasting, dan automated testing. Jadi dari subscription billing ini sampai ke bawah ini mungkin saya akan abaikan. Walaupun ini cukup menarik ya. Kalau kita pengen nerima bayaran gitu, misalnya dari project-project kita, misalnya seperti itu pakai Laravel Spark. Oh, bentar, mungkin saya salah persepsi ya. Allows you to define subscription plan. Oh, subscription plan. Oke. Ya benar sih, kita pakai provider kayak Stripe atau Pedal untuk nerima uang gitu. Oke, intinya seperti itu ya. Kemudian kalau teman-teman ingin mencoba Livewire Inertia, saya hanya menyediakan yang Livewire aja ya. Saya mencobanya di Livewire. Ada yang versi kelas. Oke, nah saya menyediakan dokumentasinya nih yang Livewire. Tapi Laravel versi 10 nggak ada masalah sih. Nah, saya sudah menyediakan petunjuk penggunaannya. Kemudian ada Livewire fungsional juga sama. Oke, kemudian di sini ada Hotwire Turbo. Di sini buatan dari seorang programmer yang bekerja di Titan. Namanya, sebentar, saya lupa nama beliau. Tony Mesias ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Hotwire itu adalah sebuah framework yang dibuat oleh Basecamp, yang mana tujuannya itu untuk membuat aplikasi web dengan mengurangi penggunaan JavaScript seminimal mungkin. Jadi kalau ada update JavaScript, ngirimnya ke HTML daripada pakai JSON. Nah, JSON itu bakal kalian temuin nih penggunanya di Inertia nanti. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang teman-teman gini, ada nggak caranya lebih mudah saya mengecek
kode programnya saya di sini. Misalnya teman-teman nyoba nih, udah selesai, kemudian ingin coba ngecek kode program saya, bisa nggak? Bisa aja, saya sediakan perintah ini. Kalau kalian mau clone repository saya, atau kalian bisa telusuri commit saya, commit kode program saya sudah sesuaikan dengan apa namanya chapter yang di sini seberusaha mungkin saya sudah sesuaikan. Dan kalau teman-teman ingin melihatnya secara visual kayak editor gitu, teman-teman buka GitHub, login dulu ke GitHub-nya, harus punya akun GitHub, masuk ke repository saya, Charper ini, tekan keyboard yang ada tombol titiknya ya, yang dot itu, keyboard dot titik nih. Nah, dia akan loading, dia akan berubah domainnya dari github.com jadi GitHub Dev. Oke, ini saya akan coba reload ya. Lama banget. Nah, titik. Oke, dia akan berubah nih editornya. Ini sesuai dengan koneksi internetnya teman-teman ya untuk muncul ini. Oke, ini ada readme-nya. Oke, kemudian teman-teman mau cari web nih, routing webnya ada di sini, teman-teman bisa cari. Kemudian mau cari blade-nya misalnya index.blade. Nah, kan tidak ada kan. Nah, di mana saya simpan ini gitu. Kalian bisa lihat kok di Livewire tuh ada di app Livewire. Ada form, ada actions. Ada sebentar. Bentar, saya sendiri jadi bingung. Ini chirps ya, chirps. Oke, kalian lihat chirpsnya, chirps. Nah, sini ada chirps create, ada chirp list. Ini ada di Livewire ya. Kalian bisa lihat itu di sebentar. Create. Oh, tunggu loh. Ini saya ada di commit mana? Livewire kan? Oke. Chirps create. Bentar. Sorry. Di sini langsung. Di create-nya. Jadi, tidak harus serta-merta teman-teman membuat kelas di Livewire, tapi bisa langsung di build-nya sendiri bisa. Jadi saya kasih tahu aja. Kalian bisa bikin kelas chirps-nya itu, kelas Livewire komponennya tuh di view-nya langsung atau di controllernya sini gitu. Oke. Ya, saya rasa itu video dari saya. Ini adalah epilog ceritanya. Semoga teman-teman mendapat informasi. Dan kalau teman-teman bingung, ingin ada pertanyaan seputar framework Laravel yang kita coba dengan Laravel Bootcamp, silahkan komen di video ini dan video-video saya sebelumnya. Saya usahakan mengisi timestamp di setiap video ya, di video ini dan video-video sebelumnya, dan itu butuh waktu, mohon maaf. Oke, terima kasih teman-teman, selamat malam.